Halo Sobatos, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini kita bakalan bahas masalah ISO gitu. Oke, sebelum ke pembahasan kita masuk ke bumper dulu. Nah, oke teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan masuk ke ISO. ISO itu apa sih? ISO itu kalau orang zaman dulu bilangnya ASA ya. Jadi apa yang dibilang ISO itu dulu adalah ASA atau kepekaan pada film gitu. Kalau film dulu teman-teman untuk dapetin ISO 100, ISO 400 atau ISO 1600 itu teman-teman harus ganti film dulu tuh, dan nggak bisa sembarangan, karena kalau zaman film dulu satu film tuh isinya 36. Nah teman-teman harus habisin dulu tuh filmnya isi 36-nya, jadi harus dihabisin 36 biji baru bisa ganti film yang asalnya beda gitu. Tapi di era digital ini ISO itu sekarang bisa diganti-ganti semudah membalikan telapak tangan. Semudah itu bener-bener, karena di kameranya dia udah ada langsung pencet ISO-nya nih. ISO-nya tinggal pencet lalu tinggal putar aja gitu. Jadi apalagi di beberapa kamera udah ada yang dial di atas gitu. Jadi tinggal track udah keganti ISO-nya. Jadi nggak perlu lagi nungguin sampai 36 filmnya habis gitu. Enak banget kan zaman digital sekarang ya. Terus teman-teman, buat yang belum tahu ISO itu apa sih? Nah, ISO itu teman-teman, jadi kalau saya ibaratinnya gini ya. Kalau teman-teman ya punya jendela di rumah, banyak nih jendelanya, banyak ya. Jadi teman-teman buka jendelanya 100 biji sama buka jendelanya 200 biji. Nah, itu cahaya yang masuk banyakan mana? Otomatis yang jendelanya 1000 buah yang dibuka itu jauh lebih banyak cahayanya gitu. Nah, itu juga yang berlaku dengan ISO. Begitu teman-teman ganti ISO-nya 100 dan ISO-nya jadi 1000, nah itu cahaya yang masuk akan berubah. Ketika ISO 100, cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Sensornya lebih nggak peka terhadap cahaya gitu. Kalau teman-teman masukin ISO-nya ISO 1000, nah sensornya akan lebih peka terhadap cahaya gitu. Jadi cahaya yang masuk lebih banyak, jadi gambarnya jadi lebih terang gitu. Dan kita membahas kali ini tanpa ada embel-embel lain ya. Kita ada yang namanya segitiga exposure, tapi yang kita bahas adalah ISO. Buat memahami segitiga exposure, teman-teman bisa lihat di video di sini ya. Nanti bisa dilihat video kita sebelumnya. Oke? Nah, terus teman-teman ya. Nah, tadi ini ibu-ibu tahu banget nih. Jadi kalau teman-teman buka jendela banyak-banyak, makin banyak debunya kawan-kawan. Nah, debu itu yang namanya noise gitu. Noise itu adalah bintik-bintik kayak bintik-bintik ketika teman-teman pakai ISO tinggi, terutama di daerah shadow gitu. Jadi di area gelap noise-nya bakalan keluar banget. Dan inilah yang membedakan antara smartphone dan juga kamera digital gitu. Karena dalam hal handling dalam cahaya yang susah, low light, nah itu kamera digital akan jauh lebih bagus dibandingkan handphone gitu. Kenapa? Karena sensornya lebih besar. Itu udah hukum fisikanya. Jadi kalau sensornya kecil ya, cahaya yang masuk semakin sedikit, makin susah, ISO-nya harus ditinggiin. Tapi kalau sensornya makin besar, cahaya yang masuk semakin banyak gitu ya. Itulah kenapa mungkin sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa membuat handphone menggantikan kamera digital gitu. Karena apalagi dalam kondisi low light udah pasti kalah banget gitu ya. Nah, terus teman-teman, ISO terbaik itu berapa sih? Nah teman-teman, ini jawabannya ada di kameranya teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kameranya teman-teman harus lihat nih buku manualnya atau lihat di dusnya kamera teman-teman. Native ISO-nya berapa? ISO aslinya berapa? Apakah ISO-nya dasarnya 100, 50 atau ISO-nya 200? Nah, kalau kameranya teman-teman ISO-nya 100, ya pakainya di ISO 100 paling bagus. Itu paling detail, paling oke gitu. Nah, kalau kameranya teman-teman batasnya ISO dasarnya 200, ya pakainya di 200 gitu. Nah, kenapa pakainya di sana? Padahal ada kamera yang ISO-nya 100 tapi bisa jadi 50 gitu. Nah, kenapa nggak dipakai di 50? Karena sebenarnya kameranya ngambilnya di ISO 100 tapi dipush oleh kameranya secara digital, diolah lagi sama kameranya itu jadi 50 gitu. Itu teman-teman bisa cobain deh nanti di rumah, pasti bagian highlightnya sama gitu. Terus ya, ISO paling tinggi berapa sih? Nah ini dia nih, paling tinggi itu kalau menurut saya pakainya maksimum memang 6400 gitu. Tapi
kan jarang banget tuh pakai ISO 6400 ya, 3200 sering untuk foto Milky Way gitu. Nah terus kalau ISO 1600 sering nggak? Sering banget. Siang-siang pernah nggak pakai ISO 3200? Sering ya. Kenapa siang-siang pakai ISO 3200? Kapan dipakainya? Nah gini, jadi teman-teman, karena berhubungan dengan yang lain, kadang-kadang kita harus siang-siang pakai ISO-nya 3200 atau 6400 gitu. Tapi, nah ini teman-teman harus tahu, noise itu cuma nongol pada saat teman-teman di kondisi low light atau pada saat kondisi underexposure. Tapi begitu teman-teman pada saat siang-siang kan cahayanya banyak ya. Nah teman-teman pakai ISO 3200 atau 6400 itu detailnya akan tetap terjaga gitu. Kenapa ya? Karena lightingnya banyak gitu. Jadi coba deh teman-teman foto siang-siang pakai ISO 3200, pasti detailnya lebih bagus gitu ya, lebih bagus dibandingkan foto malam-malam pakai ISO 3200 begitu. Karena sebenarnya musuhnya kamera itu adalah area shadow aja gitu. Oke, jadi gini teman-teman, di kameranya teman-teman yang kamera sekarang ini ya, itu ISO-nya udah bagus-bagus banget. Jadi kamera zaman mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke belakang ya, enggak 5 tahun ya, 7 tahunan ke belakang, di zamannya DSLR itu ISO 400 itu udah sama kayak ISO 1600-nya sekarang nih. Jadi sensor kamera juga berubah teman-teman. Ya, ingat teman-teman, kalau beli kamera itu ya mereka kan ada juga upgrade teknologinya, ISO-nya semakin bagus. Dulu tuh ISO 400 tuh udah renyek gitu. Sekarang ISO 1600 juga masih celing banget gitu ya. Nah, ini contohnya ya, kita coba. Nanti gue bakalan kasih contoh. Ini kalau foto siang-siang pakai ISO 100. Nah, ini fotonya siang-siang pakai ISO 3200. Yang ini fotonya pakai ISO 6400 tapi siang-siang juga. Sore-sore deh, sorry. Nah, saya juga sering foto malam-malam ISO-nya rendah. Nah, buat foto yang kayak gini nih, tuh ya. Atau gelap-gelapan, fotonya gelap-gelapan ISO-nya rendah ya, bisa juga karena kita pakai studio lighting ya, hasilnya kayak gini gitu. Padahal kan gelap, iya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi mendingan saya ngorbanin ISO daripada saya ngorbanin shutter speed, atau misalkan saya daripada saya ngorbanin dove atau ngorbanin aperturnya gitu. Nah, kapan kita ngorbanin, yang mana yang dikorbankan, yang mana yang kita dikorbanin, yang mana dikorbankan ya. Nah, itu bakalan kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, segitu aja dulu soal ISO. Nanti kita kembali lagi di DOS Classroom berikutnya ya. Segitu aja dari saya, Alvin Topler. Saya undur diri. Dadah.